Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Pagi hari ini kita masuk pada bab talqinil muhtadhir la ilaha illallah. Mentalqin orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Al-muhtadhir huwa alladhi hadaratil malaikatu liqabdi ruhihi. Yang dimaksud dengan al-muhtadhir atau orang yang akan meninggal adalah orang yang hendak dicabut nyawanya oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat-malaikat yang dekat dengan manusia, menjaganya ketika hidup dan setelah meninggal dunia. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu dijaga oleh malaikat-malaikat di depan dan dari belakang. Malaikat-malaikat itu disebut mu'aqibat, al-mu'aqibat. Jadi yang dijaga itu fisik. Betul disebut sebagai bodyguard, karena memang yang dijaga adalah fisik manusia. Setiap kita ada malaikat-malaikat yang tugasnya menjaga manusia itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam hadis, apabila ada seakan yang mengingatkan kita, awas belakangmu, awas sampingmu, kemudian kita menoleh dan mengelak, maka itu adalah malaikat. Pasti pernah merasakan itu. Jadi semacam bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 61, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai apabila datang kematian kepada kalian, itu ajal, tawaffathu rusuluna, maka utusan-utusan kami, yaitu para malaikat,
dia akan didatangi oleh para malaikat yang turun. Mereka akan mencabut nyawa orang itu. Malaikat-malaikat yang banyak itu dipimpin oleh malakul maut, malaikat kematian. Ada penyebutan nama Israel, akan tapi hadisnya lemah. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang mewafatkan kalian adalah malakul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa kalian. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, malaikat-malaikat yang banyak tersebut membawa kafan dan wangian dari jannah apabila yang akan mati adalah orang yang beriman. Dan semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang-orang kafir, maka dia didatangi oleh malaikat-malaikat, malaikatul azab, yang membawa kafan dari neraka, cairan-cairan dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza qadara al-insanu, apabila seorang itu mengalami masa-masa sakaratul maut, wa 'alima annahu fi an-naz'i, dan kita tahu bahwa dia sedang mengalami nazar, pencabutan nyawa. Baik. Maka dalam kondisi seperti ini kita diperintah untuk mentalqinnya. Talqin itu menuntut. Ya. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Apapun kehidupannya sebelum itu, tapi di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti masuk. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan beliau mengatakan sanadnya sahih. Jadi mengingat keutamaan ini, maka dianjurkan bagi yang hidup untuk menuntut, karena kondisi sakaratul maut adalah kondisi yang berat. Kondisi yang berat. Dan juga terdapat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau mati dari kalian dengan la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa yang ditalqin itu sebelum mati. Sebagian orang mentalqin setelah mati, setelah dikubur, mengucapkan ya la ilaha illallah. Ini tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu sebelum mati. Makanya tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Baik. Jadi yang ditalqin itu yang masih hidup, jadi belum mati. Keliru kalau talqin dilakukan setelah dikubur. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan fayulaqinuhu birifqin wa la yaqul. Hendaknya
seseorang menuntunnya dengan lembut. Saat talqin itu dengan lembut. La ilaha illallah. Dengan lembut. Jangan mengucapkan kul la ilaha illallah. Ucapin la ilaha illallah. Ucapin la ilaha illallah dalam bentuk perintah. Jangan. Kenapa? Dia nahurul kama idza qala lahu qul la ilaha illallah. Wa fi hadhihi al-hal qad daqa sadruhu wa qad daqa alaihi dunya. Sebab kalau dia perintahkan kepada orang yang mati, ya, apalagi dengan suara yang keras, jangan digoyang-goyang, ya, padahal kondisinya itu berat, bahkan dunia terasa sempit buat dia, kondisi seperti itu, ya, sehingga akhirnya dia mengucapkan tidak. Kenapa? Bisa saja emosi. Orang yang disuruh itu emosi, karena kita nggak tahu kondisi sakaratul maut itu kondisi yang berat, bukan seperti kondisi normal. Kondisi normal bisa ditarik, bisa di kondisi sakaratul maut kondisi yang berat. Ya. Nasallallahu yashfa'al sudurana wa iyyakum inda liqa'ih. Amin. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, cara menuntunnya adalah dengan lembut. Para ulama mengatakan lagi, fa idza qala la ilaha illallah falyaskut wa la yaqul syai'an. Apabila orang yang dituntun berhasil mengucapkan la ilaha illallah, maka diam. Sudah, benar saja la ilaha illallah. Dia ikuti la ilaha illallah. Sudah, stop. Jangan dituntun lagi. Udah benar. Ya. Baik. Fa in 'ada al-muhtadir nafsahu tahaddath fi syai'in. Apabila orang yang sedang sekarat tadi mengucapkan kalimat yang lain setelah itu, misalnya tolong ambilin air, misalnya, berarti kalimat terakhirnya tolong ambilin air. Nah, di situ dituntut lagi la ilaha illallah. Jelas semua. Di selama kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dia sudah stop, berarti berhasil kan? Nah, kalau dia mengulangi kalimat yang lain, tuntut lagi, sehingga betul-betul kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat terakhir dia di dunia. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian orang khawatir nanti kalau nggak sampai gimana, sehingga punya ide sendiri, sehingga yang dituntunkan adalah kalimat atau kata Allah, Allah, Allah. Salah, itu kan ide sendiri. Rasulullah bilang la ilaha illallah, talqinlah, tuntunlah dengan la ilaha illallah. Lalu dia bilang nanti nggak nyampe gimana? Rasulullah bilang ya pasti nyampe lah, nggak usah khawatir. Jangan ide-ide, jangan punya ide sendiri, jangan punya kreasi sendiri, ya, melampaui Rasulullah SAW. Ketika Nabi memerintahkan tuntun dengan la ilaha illallah, ya tuntun dengan la ilaha illallah, pasti sampai, walaupun lemah, ya, walaupun suaranya lemah, walaupun suaranya lirih, karena kondisi dia saat itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa in Allahu 'alaihi wa qalaha fiha fa biha wa ni'mat. Apabila seorang berhasil mengucapkan la ilaha illallah, maka itu nikmat, ya, terbaik itu. Dan apabila ada orang kafir, seluruh hidupnya diisi dengan kekufuran, ketika mau mati ada yang nuntun ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah.
dan dia bisa, maka dia muslim. Maka dia muslim. Seperti pemuda pegawai Rasulullah SAW, seorang Yahudi. Jadi Nabi SAW mempekerjakan Yahudi. Ya. Pas dia sakit, dijenguk oleh Nabi SAW. Terus dia katakan, ya, Rasulullah mengatakan kepada pemuda itu, aslim taslam, masuk Islam, kamu selamat. Kemudian pemuda itu nengok kepada ayahnya ada di situ. Maka ayahnya bilang, ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi najahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Karena tidak ada jaminan juga orang bisa mengucapkan kalimat itu. Tidak ada jaminan. Jadi betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga nggak bisa protes. Itu orang kafir sepanjang hidupnya, tapi di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari itu mau gimana? Ya kan? Nggak bisa juga seorang mengatakan begini, entar aja deh mau mati, mau mengucapin la ilaha illallah. Memang bisa ada jaminan kayak gitu? Nggak bisa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan paman Nabi SAW, Abu Thalib, ya, yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW 40 tahun lebih, ya, bersama Muhammad SAW sebelum diangkat dan setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Bahkan Abu Thalib bela dakwah Nabi Muhammad SAW, pasang badan, ya, dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Dia tahu ajaran keponakannya ini, Rasulullah SAW dan ponakannya Abu Thalib. Ya. Bahkan sampai mengatakan seperti yang disebutkan oleh Habib bin Katsir rahimahullah, walau qad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula al-malamatu aw hadha musabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mu'mina. Sungguh aku tahu bahwa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran manusia terbaik. Jika bukan karena celaan dan caci maki niscaya engkau mendapatiku menerimanya dengan sepenuhnya. Karena kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, itu berarti dia mencela agama bapaknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek Nabi. Ya. Artinya ajaran Rasulullah dengan ajaran kakeknya itu beda. Oke. Nah, di saat Abu Thalib hendak meninggal dunia, didatangi Nabi SAW. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah, tokoh Quraisy. Rasulullah langsung mengatakan, ya amkun la ilaha illallah, kalimatan tuhaju biha laka illallah, hebat mengucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Abu Jahal menimpali, atar babu andini Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Jadi yang disentuh adalah emosinya sama Abu Jahal. Diulangi lagi sama Rasulullah, diulangi lagi sama Abu Jahal. Terus begitu sampai akhirnya dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia tahu kebenaran. Ini menunjukkan tidak semua orang bisa mengucapkan kata-kata itu, ya, karena nggak pernah sama sekali mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun meyakini kebenarannya, maka matinya mati kafir. Karena iman itu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan
kerabatnya sendiri, walaupun itu orang dekatnya sendiri, setelah jelas bagi Nabi dan orang-orang beriman bahwa kaum musyrikin itu mati dalam keadaan kafir dan menjadi penduduk neraka. Dipastikan seorang itu sebagai penduduk neraka ketika dia mati dalam keadaan kafir, karena tidak akan bisa lagi berubah. Nah, sejak itu Nabi SAW tidak lagi mendoakan untuk amalnya. La ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung hidupnya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anugerah ini, karena menjadi jaminan bahwa orang yang di ujung hidupnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Qala mu'allif rahimahullah, hadis bab berikutnya. Bab ma yaquluhu ba'da tarmiyil mayyit. Bab yang diucapkan setelah memejamkan mata si mayit. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah proses pencabutan nyawa, biasanya mata itu terbelalak karena dia mengikuti nyawa yang dicabut. Ya, sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menghampiri jenazah Abu Salamah yang waktu itu matanya sudah terbuka, ya, ke atas gitu. Fa'admatahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkannya dari atas. Jadi digerakkan dulu, matanya terus gitu. Ya, menjamkan. Semakala, dan jangan takut ya dia, loh kok matanya mulai gitu, ya, karena memang gitu. Kata Nabi SAW, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguhnya jika ruh itu dicabut, maka diikuti oleh pandangan mata. Jadi kan dari bawah ke atas gitu, udah sampai tenggorokan dicabut ke atas, mata akan mengikuti. Ya, mata akan mengikuti. Fa darjana min ahlihi, maka gempa keluarga Abu Salamah, ya, gempa. Dan wajar saja kalau ada kematian itu memunculkan kegempaan, ya, kaget dan sebagainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan kalian doa atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Dalam kondisi seperti itu, jangan berdoa atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat akan mengaminkan ucapan kalian. Kadang-kadang orang ketika ada musibah, ucapan-ucapannya itu ucapan keputusasaan, ucapan yang buruk-buruk gitu ya. Baik, maka Rasulullah menegur, mengingatkan, awas ya, jangan berkata-kata buruk, jangan berkata-kata buruk, karena pasti akan diaminkan oleh para malaikat dalam kondisi seperti ini. Doa-doa apapun, buruk ataupun baik, diaminkan oleh para malaikat. Makanya Nabi memberikan warning, peringatan untuk selalu berdoa kebaikan dan kendalikan diri dalam kondisi semacam ini. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa saat menjamkan mata, sudah dijamin, beliau mengatakan
Jadi makna warfa darajatahu fil mahdiin, dan angkatlah derajatnya di tengah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka penduduk surga. Ya. Orang yang masuk surga pasti disebut sebagai al-mahdiyun, itu orang-orang yang mendapatkan wa khulufu fi aqibihi fil ghabirin, wa khulufu fi aqibihi aikun khalifatan lahu fi dzurriyyatihi. Jadikan ada penggantinya di tengah keturunannya. Jadikan ya Allah di keturunannya sebagai pengganti. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan juga dia, wahai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburannya. Ya, luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangilah kuburannya. Ada 5 doa, 5 permintaan. Begitu seorang meninggal dunia, cabut nyawanya, pejamkan matanya, doa ini. Yang menjamin cuma satu, ya. Yang lainnya datang, doa ini juga tidak apa-apa. Ya. Allahumma ighfir lahu wa rasulika, ini karena yang meninggal Abu Salamah, maka Rasulullah menyebut namanya. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Allahumma ighfir li, siapa namanya? Ya kan? Baik. Allahumma ighfir lahu, bisa warfa darajatahu fil mahdiin, wa khuluqhu fi aqibihi fil ghabirin. Yang keempat, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Yang kelima, wafsahu fi qabri wa nawwir lahu dhalil. Masyaallah. Jadi ini doa-doa yang dibaca setelah memejamkan mata si mayit. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sejumlah faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, yang bagi lil insani idza usiba bi musibatin alla yad'u li nafsihi illa bil khair. Hendaknya seorang ketika ditimpa musibah untuk tidak berdoa untuk dirinya kecuali kebaikan. Jadi doanya baik-baik. Jangan bilang ini sial atau apa namanya, atau kata-kata yang lain buruk, jangan. Tapi ucapkanlah doa-doa yang baik apapun ketika seorang dapat musibah, karena saat itu jiwa berguncang dan setan masuk bisik-bisikin dia untuk berkata-kata buruk. Ya. Maka Nabi SAW memberikan warning untuk apa? Untuk mendoakan kebaikan. Seorang mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan mengumpat, bukan mendoakan keburukan. Gitu. Seperti sial saya, bodoh saya, terus apa, dan kalimat-kalimat buruk. Saya nggak ada lagi misalnya yang bimbing saya dan seterusnya. Ini kata-kata buruk nggak boleh terucap di saat seorang mendapatkan musibah kematian, ya. Karena para malaikat pasti mengaminkan. Maka kendalikan diri dan selalu berkata-kata baik dan mendoakan kebaikan. Semoga ini adalah keberuntungan, semoga ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu begitu, ya, selalu begitu. Dan itu berat, ya, berat betul. Ketika musibah datang, apalagi musibah kematian, untuk berdoa baik itu berat. Maka kemampuan seorang berdoa baik saat-saat seperti itu
semuanya kaku semua. Maka anjurannya begitu nyawa dicabut, ya udah dipastikan meninggal, mata masih terbuka, tutup dengan segera. Jelas kalian yang dimuliakan Allah. Kalau sudah kaku saat memandikan pun harus pelan-pelan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa mematahkan tulang jenazah itu sama saja mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Sakit itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, kita kan nggak tahu ya, karena ini termasuk perkara gaib. Tapi Nabi SAW memberitakan kepada kita bahwa ketika memandikan jenazah itu ya, karena mematahkan tulang jenazah sama saja mematahkannya ketika dia masih hidup. Kan udah kaku tuh, pelan-pelan ngurusinya. Saat memandikan dibuka seperti itu terus pelan-pelan. Subhanallah. Dan ini juga menunjukkan indahnya Islam. Ya, ketika seorang meninggal dunia itu diperlakukan baik, diperlakukan lembut, gak dibakar. Gimana mereka yang matinya dibakar, dikremasi sampai dari abu, itu sakitnya luar biasa. Belum sampai di akhirat belum begitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sakit luar biasa. Jadi sekali lagi ini adalah nikmat al-Islam. Ya, nikmat ajaran Islam, dan kita mengeluknya, baik, dan itu anugerah besar. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut nikmat itu sebagai Islam itu sebagai nikmat. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali sebagai muslim, karena pasti masuk surga. Qala ulama wa yanbaghi aidan ay yulayyina mafasilahu qabla an tabluda wa taskhisa. Dan begitu meninggal dunia, dicabut rohnya, hendaknya orang yang hadir segera membetulkan posisi jenazah tersebut, sendi-sendinya, mungkin ada yang pas lagi letu apa segala macam, kan diluruskan. Pas lagi anget, belum dingin sekali, belum kaku sama sekali, segera diposisikan yang baik. Kalau misalnya masih berbaju, segera dibuka, ya, segera dibuka. Masih lentur, belum terbujur kaku. Dianjurkan para ulama. Nah, kemudian faedah berikutnya, ad-dalalatu ala anna ruh syai' yura li'annaha jism walakinnahu laysa al-samina hadha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kematian ini Pak Ustaz, itu kalau ada yang terjadi seakan-akan tidak mati-mati, tidak meninggal maksudnya, kemudian ada pandangan bahwa orang yang ketakutan itu punya ilmu, sehingga rukunnya itu harus dicari dikembalikan ke semula. Nah ini bagaimana Islam memandang hal ini? Karena kadang-kadang kita juga terpaksa itu tadi dikatakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang nggak mati-mati, terus dibilang wah ini ada ilmunya yang harus dicabut. Ilmu apa? Ilmu hitam, ya kan? Ini harus dicabut dulu, dipindahkan. Terus apa benar begitu? Artinya malaikat itu nggak jadi cabut, ilmunya mati, ya dicabut-cabut nggak mati-mati, maka itu nggak benar, itu khurafat, nggak benar. Karena ketika ajal itu datang, pasti malaikat itu mencabutnya. Dan Allah mengatakan wahum la yufarritun, mereka ya bertugas dengan baik. Ketika datang ajalnya langsung dicabut, nggak jadi. Jadi malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang bertugas sesuai dengan perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka bekerja berdasarkan perintah dan mereka tidak pernah gagal. Kenapa? Karena mereka adalah tentara Allah. Mereka disebut sebagai tentara. Ya. Mereka disebut sebagai tentara. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhan wahai Muhammad SAW kecuali Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya orang yang sakit-sakit nggak mati-mati, yang belum ajal, yang belum datang ajal, tapi kondisi dia yang seperti itu, sakit-sakit, termasuk juga koma misalnya. Kan ada orang yang koma juga, ya kan? Dalam kondisi nggak sadar, tapi dia hidup, masih ada kehidupan di situ. Ya maka dia disebut sebagai orang yang hidup sampai betul-betul dia meninggal dunia. Bagaimana dengan orang yang tergantung dengan alat hidupnya, ya kan? Ya memang dia hidup dengan alat itu. Terus kalau misalnya ini kan bayar tentunya ya. Kalau bayar terus kondisi seperti itu, keluarganya tak mampu, kemudian kita di stop, apakah itu membunuhnya? Ya kan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak ada di situ, orang nggak mampu, ya kan? Dan dokter pasti akan mulai orang disebut hidup ketika ada kemandirian. Di situ sudah ada ketergantungan pada alat dan itu Pak. Ini ketika alatnya dicabut, dia mati. Sebagaimana kondisi orang seperti ini, kondisinya mengikuti kondisi terakhir dia nggak sadar. Ya, karena yang dinilai itu ketika kondisi sadar. Ada juga orang masih sadar, kemudian nggak sadar, sekian lama nggak sadar, kemudian meninggal dunia. Nah, terakhirnya kapan? Ya, terakhir ketika dia sadar. Itulah yang dinilai. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau tanyakan mengenai penjaga Allah yang menempatkan malaikat. Ya. Itu sebatas apa gitu? Maksud saya gini, kalau kemudian seorang manusia akhirnya mendapatkan musibah kecelakaan, Ya. apakah tugas malaikat itu tidak ada atau tidak sebatas itu? Yang kedua, kalau tidak salah saya pernah baca Rasulullah pernah berkata bahwa janda kematian ada sakarat. Nah itu bagaimana dengan manusia yang tewas misalnya di dalam pesawat meledak atau tertimpa sesuatu, itu kan cepat sekali itu ya. Nah, itu bagaimana? Yang ketiga, adakah dalam yang kedua itu
musibah pasti akan dijaga. Walaupun dia terlibat dalam sebuah kecelakaan misalnya yang berat gitu, pasti ada penjagaan dari malaikat. Karena memang belum ditakdirkan dia menang. Gitu. Pasti ada aja orang merasakan itu, rasa ada yang narik, rasa ada yang dorong, ada yang angkat, macam-macam. Pengalaman batin masing-masing orang itu sebagai bukti bahwa malaikat itu yang menjaga. Gitu. Itu disebut dengan muaqibat. Bahasa kita bodyguard, betul-betul bodyguard. Kalau bodyguard dari bentuk manusia itu hanya jaga, ya, punya keterbatasan kalau dia tidur. Paling bodyguardnya itu di luar. Seandainya melekat di luar kamar maksudnya. Umumnya di luar rumah, ya kan? Semelekat apapun itu di luar. Terus siapa yang jaga dia ketika tidur? Dari gangguan binatang-binatang yang masuk. Sementara orang tidur itu ada lubang-lubang, telinga, hidung, macam-macam. Terus kita bisa selamat, subhanallah. Kita di rumah kita, bandingkan dengan orang-orang yang misalnya ada di tempat yang lebih rawan, entah itu di kolong jembatan, entah itu di hutan, entah itu di mana saja. Siapa yang jaga itu? Itu dia muaqibat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia. Siapapun manusianya loh, apakah dia muslim ataupun kafir, itu menunjukkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Muslim ataupun kafir. Subhanallah, itu luar biasa ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya disyukuri oleh hamba-hamba. Bentuk syukurnya adalah berislam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur nikmat tersebut. Demikian. Ada lagi? Waktunya sudah habis, sekali itu cukup Ustaz. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.